Bu. Iya, apa kabar hari ini? Saya belum ketemu karena tadi saya dari ada kegiatan di luar sebentar. Balik ke sini udah jam 9. Saya lihat dulu sibuk. Iya Bu, Sibuk apa nih? ini Bu buat modul ajar, pembelajaran gitu. semua untuk seperti besok Bu, itu giliran Iya, saya. nah itu giliran dia. saya, gitu. Itu dia. Tadi tuh saya kepikiran, rasanya ada janji karena udah dirancang, udah kita rencanain Iya, ya. Bu. Dan rasanya ada janji. Janji apa ya? Teringatlah kalau kita mau ya kegiatan itu ya presentasi ya. Gimana? Bu, Gimana? saya tadi juga nyari-nyari Ibu gitu kalau kata itu tadi Kope, Ibu ada kegiatan ini Bu, ini Ibu boleh bantu Iya. saya lah ya. Iya, iya, iya. Ini Bu. Saya kan buat modul seperti Iya. ini Bu. Iya, iya, Saya iya. mau konsultasi sedikit lah nih Bu. Ya boleh ya. Tapi udah tahu ya, kan tujuan saya ketemu Bu Nurul ini lagi istirahat loh. Iya, iya, Papa apa-apa, sebentar Bu. aja ya. Maksudnya saya tuh mau menyampaikan kalau bahwa tujuannya hari ini adalah membahas persiapan tentang mengajar Bu Nurul besok pagi ya. Iya, Bu, iya. Karena setahu kita besok kita udah janjian juga kalau kita ada supervisi. Oh iya, kalau boleh tahu pembelajaran apa besok Bu kira-kira yang mau ditampilkan ini? Ini Bu, saya tuh pengen ngajarin matematika sejak 2 juga ya, tentang diagram virus Bu. Oh gitu. Heeh. Bagus itu. Tujuan operasional solar, tujuan pembelajarannya apa aja Bu? Tujuannya di sini sudah saya jelaskan juga ya Bu, bisa lihat di Iya. sini. Ada siswa mampu membaca, Oh, iya, menginterpretasikan, iya. Oh, dan iya, menyajikan iya, data iya, dalam iya. diagram maksimal itu ada 4 kategori. Iya. Bagus. Iya. Kalau begitu, gini Bu Nurul ya. Tujuan Bu Nurul saya rasa itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan operasional dan selaras pastinya dengan capaian pembelajaran. Kira-kira kalau tujuannya sudah oke, ini kira-kira besok nih model atau strategi apa yang mau Ibu gunakan? Saya menggunakan PBL nih Bu, Mhm. ya, gitu kan, terus menggunakan pendekatan berdiferensiasi, jadi sesuai dengan kebutuhan murid tersebut gitu. Cuma saya hanya mengambil 2 konten, di situ hanya mengambil gini cara menyampaikannya, media kontennya gitu kan, ada audio, ada visual, dan ada kinestetik yang saya masukkan di situ Bu. Terus juga dipadukan dengan ada video, tayangan video tadi sudah LKPD. Nah di sini mereka nanti akan membawa buah Bu. Jadi otentik gitu ya, langsung membawa, langsung mereka akan Kontekstual membawa, ya? kontekstual Iya, benar. gitu. Jadi Wow. mereka membuat diagram sendiri dari buah-buah yang mereka bawa. Wow, menarik. Kalau strategi seperti itu, kira-kira mau media apa nih yang mau dipakai besok? Medianya seperti ini, video pembelajaran sudah pasti gitu ya, merangkum semuanya sudah agar anak lebih menarik lagi. Ada sedikit materi yang akan saya sampaikan melalui PowerPoint gitu. Itu pun, juga menggunakan tampilan gambar-gambar anak-anak suka tuh iya, yang iya. warna-warni gitu. Terus buah tadi dia saya sebutkan tadi. Kalau udah begitu, kira-kira nanti mau gunakan rencana penilaiannya seperti apa Bu? Rencana penilaian yang mau Ibu Penilaiannya gunakan? kalau di sini ya Bu, saya lihat ada asesmen prosesnya, nanti di situ ada as learningnya, ya kan, ada learningnya. Nah di sini saya ada sikapnya, ada observasi waktu dia kerja kelompok, gitu kan, kerjasama, keterampilannya nanti dia menghitung buah dan membuat diagram virusnya tadi. Bu. Ada juga nanti terakhir itu saya buat soal evaluasi gitu. Iya, ada format sumatif lah ya. Oke Bu Nurul, kalau dari rencana Bu Nurul nih, saya lihat tuh udah oke, nggak eksekusi besok ya. Jadi sebelum itu saya pengen ngajak Bu Nurul kayak apa ya? Kayak kita sepaket dulu lah, fokus observasi kita ini kira-kira mau bagaimana, muridnya mau seperti apa, terus apakah bagaimana cara menginterpretasikan metode Ibu, strategi Ibu nanti ke depannya gimana?
Baik Bu, saya setuju dengan Ibu. Saya ingin fokusnya itu Ibu, bagaimana anak-anak ini bisa mengaplikasikan ilmu tersebut menggunakan media-media yang ada ke pemahaman dia, membuat diagram lurus tadi yang dengan 4 pilihan tadi. Oke, kayaknya persiapannya udah oke nih. Ya, lanjutin istirahatnya ya. Iya, Saya terima kasih, ke Ibu. ruangan dulu ya. Ibu, sampai jumpa Besok, Bu ya. besok jangan lupa. Oh iya, besok jam berapa kita mulai? Ini Bu jam 9 setelah anak istirahat Ibu. Oke. Nanti kalau misalnya kena kan besok tuh pagi tuh kalau nggak salah saya ada jadwal juga ke Ibu Yopi tuh. Jadi kalau misalnya nanti takutnya saya lupa lagi kayak hari ini, tolong ingetin saya ya. Iya Bu, baik. Oke, saya tinggal ya. Yuk, mari Terima Bu. kasih, Bu. Gimana Bu Nurul? Lega? Juga Bu, agak kesana pas tidak sih tadi Bu. Iya. Perasaan Nggak apa-apa ya. Ya, Bu ya. Iya. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan apa kegiatan tadi? Apa yang Bu rasa? Bu, saya sesak napas Bu, agak tegang juga tadi Jangan. gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu gitu ya Bu, lambat tahun gitu ya. Anak-anak saya lebih aktif, lancar, semangat. Saya makin bersemangat lagi ngajarnya gitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih, tapi santai aja ya. Maksudnya saya mau lihat ya tidak reaksi Bu Nurul. Tadi kan sudah melakukan pembelajaran, terus saya juga udah mengamati. Menurut Ibu nih, apa keberhasilan utama yang udah Ibu lakukan hari ini? Saya senangnya gini Bu, melihat anak-anak ini tadi kan antusias, awalnya dia bingung nih, Iya. kenapa disuruh bawa buah, gitu kan, apa yang mereka lakukan, gitu kan. Dia mau situ buah tersebut, udah buat garis-garis sih awalnya, kenapa harus garis, nah saya Iya. jelaskan, gitu ya, oh ini mungkin diagram, diagram iya, saya lihat gitu, gitu Bu, tapi enak sih Bu, tadi anak juga semangat gitu, apalagi buah yang dibawa buah kesukaan mereka Ibu. Iya, saya juga lihat tadi antusias mereka. Nah, dari kegiatan tadi udah Ibu lihat juga, Ibu merasa apa namanya tuh, udah merasa keberhasilan apa aja yang udah Ibu rasakan hari ini. Selain keberhasilan utama yang udah Ibu rasakan, kira-kira apa tantangan hari ini yang Ibu hadapi? Tantangan pasti ada Bu ya di dalam pembelajaran tadi. Kalau saya ingat-ingat lagi itu ada beberapa anak yang melihat jawaban temannya terus dia tidak pede Bu. Iya. Ada Saya yang juga lihat liputan di buku gitu, Iya. padahal yang dihitung benda yang ada di depan dia gitu, Iya. buah yang di depan dia gitu. Iya. Nah, tadi saya udah catat tuh semua yang Ibu katakan tuh bener. Ini ada anak yang pede, ada yang kayak mungkin sedikit malas-malasnya ya, yang belakang ya Ridho ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi Bu, kalau hal itu kan nggak mungkin terus-menerus ya. Kira-kira kira-kira menurut Ibu hal-hal yang kekurangan tadi itu bagaimana memperbaiki? Mungkin gini ya, saya bisa coba mungkin di perwakilan kelompok atau anak-anak tidak paham tadi, saya coba sini Bu, hitung benda yang ada di kelas, kita coba praktikkan langsung ya sepertinya, atau maju ke depan cara membuat diagramnya bagaimana, mungkin itu lebih mendalam sama dia, yang dia lebih iya. teraplikasikan Iya sih. pemahaman tadi gitu. Iya, saran yang bagus Ibu. Jadi dari pengamatan saya nih, sebagian siswa tuh tadi ada yang mencontek ya, anak yang di belakang ujung kalau nggak saya tadi masih ada yang mencontek. Padahal sih sepertinya ada yang antusias juga. Jadi kalau saya kasih pendapat, coba Ibu dorong beberapa anak yang tadi yang jadi catatan saya tadi itu, Ibu dorong mereka untuk menjelaskan dengan bahasa sendiri. Jadi nggak apa-apa pakai bahasa daerah yang campur-campur juga nggak apa-apa. Jadi coba itu Ibu dorong dulu mereka menggunakan bahasa sendiri dulu. Terus Ibu bisa juga menggunakan strategi think per cell. Jadi apa yang dipikirkan, terus mereka dapat men-share-nya gitu, agar mereka lebih percaya diri untuk mengungkapkan ide, atau bahkan ada sesuatu mereka dapat menjawabnya, mereka segera angkat tangan, terus kayak berlomba gitu. Jadi kelas itu lebih mengasihkan. Oke deh Bu, nanti saya coba di pembelajaran berikutnya dengan saran-saran yang Ibu berikan tadi.
Jadi gini ya Bu Nurul, kali ini kita pun udah observasi nih. Saya ada beberapa catatan ini loh, tapi jangan jadikan ini sebagai apa namanya tuh membuat kita insecure, tidak. Tapi saya berharapnya ini menjadi catatan dan ini menjadi motivasi ibu ke depannya. Yang pertama itu, kalau secara umum nih tujuan pembelajaran ibu ya sudah tercapai, good, saya dua jempol deh. Tapi ya meskipun tuh ada sedikit ruang untuk harus ditingkatkan gitu, ada sedikit ruang-ruang yang harus ditingkatkan, kayak ibu harus memotivasi siswa untuk kemandiriannya, terus untuk kedepannya, pengembangan kedepannya itu saya sarankan ibu nih, kalau ibu mau ya, kalau misalnya ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kayak asesmen, yang berkaitan dengan asesmen atau pelatihan-pelatihan yang bisa ibu mendapat ilmu untuk dapat nanti memotivasi anak, gimana cara trik-triknya, boleh, atau secara online ada tuh sekarang Bu. Iya Bu, Ya ada online. Nanti kalau misalnya jadi sekolah kita jadi salah satu lokus untuk pembelajaran mandiri nih, ada puncaknya ada kegiatan PM, saran saya salah satu pesertanya Ibu Arsik. Baik Bu, Nah, senang sekali ya. Bu, biar meningkatkan kompetensi Ya. saya juga Bu ya. Ya. Karena dari hasil supervisi Ibu tadi menjadikan refleksi saya juga gitu ke depannya. Oke, makasih ya Bu Nurul. Hari ini kita udah melakukan kegiatan. Ini bukanlah bentuk dari apa ya namanya ya, kayak satu yang jadi membuat Bu Nurul kecil hati atau insecure, tidak. Tapi justru kegiatan ini kita sama-sama melihat kelebihan Bu Nurul. Tapi kalaupun ada nanti kesalahan-kesalahan kecil, insya Allah kedepannya ditingkatkan lagi. Kira-kira untuk kedepannya Bu Nurul mau seperti apa nih? Saya akan mempraktekkan dari saran-saran yang Ibu berikan tadi itu di pembelajaran berikutnya dan secepatnya Bu, agar saya juga tahu bagaimana hasilnya anak-anak. Iya pasti, semuanya tuh. Terima kasih sekali. Iya nggak apa-apa ya. Abis ini istirahat kan anak-anak ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Tadi saya juga udah ke ruangan Bu Yopi, alhamdulillah semuanya bagus-bagus. Terima kasih. Nggak ada yang signifikan Saya sih. tadi takut disalah-salahkan gitu. Nggak apa-apa. Bu, ya. Kasih ya Bu Nurul ya. Ayo, ya assalamualaikum.